Halo semua, selamat datang kembali di channel Morris Sentosa. Bersama saya Kamrat Morris. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang membandingkan dua pesawat tempur, yakni Su-57 Valon dan F-14 Tomcat. Siapa yang lebih baik dari dua pesawat tempur ini? Karena sebenarnya kalau kalian tahu, dua pesawat tempur ini merupakan pesawat yang beda generasi, beda tahun pembuatan, dan beda segala-galanya. Karena Su-57 Valon itu merupakan pesawat generasi kelima dan pesawat itu dibuat pada tahun 2010 dan itu merupakan pesawat siluman. Sementara F-14 Tomcat itu merupakan pesawat generasi keempat yang dibuat pada tahun 1972 dan itu merupakan pesawat generasi keempat pertama milik Amerika Serikat. Dan kalau kalian tahu, di film Top Gun Maverick, di situ F-14 Tomcat mampu mengalahkan Su-57 Valon. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Kita akan membahas semua spesifikasi dari dua pesawat tempur ini. Apakah memang F-14 Tomcat itu mampu mengalahkan Su-57 Valon secara spesifikasi, atau ini merupakan hanya rekayasa umum dilakukan yang biasa dilakukan oleh industri perfilman Amerika Serikat? Nah, ini yang akan kita bahas. Su-57 Valon itu hanya mampu mengangkut satu kru yang memiliki panjang 22 meter, rentang sayap 14,2 meter, tinggi 6,05 meter, luas sayap 78,8 meter persegi. Ia memiliki berat kosong di angka 18,5 ton, berat saat isinya itu berada di angka 26 ton, dan berat maksimum saat take off-nya itu berada di angka 37 ton. Su-57 Valon dibekali dua mesin Saturn Lyulka AL41F1 dengan turbofan yang mampu menghasilkan kekuatan dorongan saat kering di angka 96,1 kN dan mampu menghasilkan kekuatan dorongan di angka 152 kN itu bila menggunakan afterburner. Su-57 Valon mampu melesat hingga kecepatan maksimum di angka Mach 2 atau dikonversikan ke km per jam itu berada di angka 2450 km per jam. Jangkauannya itu berada di angka 3.500 km, jarak tempuhnya berada di angka 5.500 km, radius tempurnya itu berada di angka 1.469 km itu bila tanpa tangki bahan bakar eksternal, dan bila menggunakan tangki bahan bakar eksternal, radius tempurnya itu berada di angka 2.000 km, dan batas terbang tinggi maksimumnya berada di angka 20 km, dan batas G Su-57 Valon itu berada di angka 9G. Untuk persenjataan, Su-57 Valon dibekali satu cannon GSH-301 dengan kaliber 30 mm yang mampu menembakkan peluru hingga 1.800 peluru per menitnya. Kemudian dia juga dibekali rudal jarak menengah jenis R77M. Kemudian juga dibekali rudal jarak pendek dengan infrared jenis R74M2. Dia juga dibekali rudal KH-38M. Kemudian bom presisi jenis KAB-250 atau KAB-500 dan rudal anti kapal KH-35UE. F-14 Tomcat mampu membawa dua kru, satu pilot dan satu perwira intercept radar yang memiliki panjang 19,1 meter, kemudian rentang sayapnya itu berada di angka 19,5 meter, dan karena F-14 Tomcat itu sayapnya itu bisa menyapu atau melipat ke belakang, maka rentang sayap F-14 Tomcat saat menyapu atau saat melipat itu berada di angka 11,6 meter. Luas sayapnya itu berada di angka 52,5 meter persegi, dan tinggi pesawat tempur tersebut berada di angka 4,9 meter. Berat kosong pesawat tempur tersebut berada di angka 19,8 ton, berat saat isinya itu berada di angka 27,6 ton, dan berat maksimum saat take off-nya berada di angka 33,7 ton. Untuk mesin,
Pesawat tempur ini dibekali dua mesin General Electric F110 GE400 dengan afterburning turbofan yang mampu menghasilkan kekuatan dorongan saat keringnya berada di angka 72 kN dan mampu menghasilkan kekuatan dorongan di angka 126 kN dengan afterburner. F-14 Tomcat mampu melesat hingga kecepatan maksimum di angka Mach 2,34 atau bila dikonversikan ke km per jam itu berada di angka 2485 km per jam. Ia memiliki jangkauan di angka 3000 km dan jarak tempuhnya itu berada di angka 2963 km, radius tempurnya itu berada di angka 930 km, batas terbang tinggi maksimumnya itu berada di angka 16 km, dan batas G F-14 Tomcat itu berada di angka plus 7,5 G. Untuk persenjataan, F-14 Tomcat dibekali satu Gatling Cannon M61A1 Vulcan dengan 6 barrel yang mampu menembakkan hingga 675 peluru. Kemudian juga dibekali rudal AIM-54 Phoenix. Kemudian ia juga dibekali rudal AIM-9 Sidewinder, dibekali juga rudal AIM-7 Sparrow, dan dibekali juga dengan bom MK-80 dan bom MK-20 Rockeye 2. Nah, bila melihat dari spesifikasi yang tadi saya jelaskan tadi, bisa dilihat bahwa sebenarnya F-14 Tomcat tidak bisa mengalahkan Su-57 Valon dengan persenjataan yang jauh lebih modern, teknologi yang jauh lebih modern. Dan ingat, Su-57 Valon itu bukanlah pesawat biasa, itu merupakan pesawat siluman dengan teknologi stealth-nya, dengan teknologi silumannya. Jadi bisa dibilang, apalagi kalau pesawat siluman itu kan tidak bisa dengan jarak berapa itu tidak bisa terdeteksi oleh radar, sehingga bila dalam pertempuran udara Su-57 Valon lebih diunggulkan dan bisa dibilang pasti menang bila berhadapan dengan F-14 Tomcat. Namun banyak orang bilang kan, semua itu tergantung pilotnya bila berada di pertempuran udara. Memang, tapi mesti diingat bahwa pilot yang berada di balik kemudi Su-57 Valon itu bukanlah pilot sembarangan. Dia sudah menjalani sekian banyak latihan yang mungkin berbeda dengan pilot yang mengemudikan pesawat generasi keempat. Secara latihan dia juga pasti sudah menjalani serangkaian latihan yang mungkin berbeda dengan para pilot yang mengendarai pesawat tempur generasi keempat. Jadi menurut saya, bila Su-57 Valon berhadapan dengan F-14 Tomcat berhadapan di pertempuran udara, Su-57 Valon pasti menang dari F-14 Tomcat. Jadi bisa dibilang film Top Gun Maverick itu merupakan rekayasa biasa yang biasa dilakukan oleh industri perfilman Amerika Serikat. Apalagi di film tersebut itu melawan pesawat tempur buatan Rusia. Jadi sudah tidak aneh lagi. Jadi sekian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam revolusi.